Salam dalam kasih Tuhan Yesus. Patutlah kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Allah yang sungguh nyata dan boleh kita alami, sehingga kita boleh berjumpa kembali melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 29 September 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari dengan rasa syukur kita memberikan waktu kita untuk kembali berelasi dengan Allah kita dengan membaca dan merenungkan firman-Nya. Dari dalam keteduhan hati kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur bahwa kasih dan kebaikan Tuhan senantiasa memenuhi kehidupan kami. Tuhan selalu melakukan rancangan yang terbaik, supaya kami pun tahu untuk bersyukur dan senantiasa bersyukur hanya kepadamu saja. Hari ini firman Tuhan telah tersedia untuk menjadi bahagian kami. Dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, kami semua boleh memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kami lakukan, untuk kami aminkan di kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab dari 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan berbunyi demikian. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan yang meremukkan tugu-tugu berhala dan yang menebang tiang-tiang berhala dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa. Sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung, ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Dalam tahun keempat zaman Raja Hizkia, itulah tahun ke-7 zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, majulah Salmaneser, Raja Asyur menyerang Samaria dan mengepungnya. Direbutlah itu sesudah lewat 3 tahun dalam tahun ke-6 zaman Hizkia. Itulah tahun ke-9 zaman Hosea Raja Israel, direbutlah Samaria. Raja Asyur mengangkut orang Israel ke dalam pembuangan ke Asyur dan menempatkan mereka di Halah, pada sungai Habor, yakni sungai negeri Gosan, dan di kota-kota orang Madai. Oleh karena mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan melanggar perjanjiannya,
yakni segala yang diperintahkan oleh Musa hamba Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkannya dan tidak mau melakukannya. Amin. Tema rehat di hari ini dengan judul Bertahan dalam Kebenaran. Sahabat rehat, betapa sulit menjaga hidup kudus di lingkungan yang tidak bersahabat, lingkungan yang tidak mengenal Tuhan. Apalagi di masa kini sangat banyak godaan duniawi yang dapat membuat kita jauh dari Tuhan. Namun itulah fakta dan itulah risiko hidup. Bukankah sejak zaman dulu anak-anak Tuhan sudah mengalami hal yang sama? Yaitu tantangan dan godaan untuk kompromi dengan dosa. Hizkia menjadi raja di lingkungan yang jahat baik di negaranya sendiri maupun di kerajaan Israel. Ahaz, ayah Hizkia, adalah raja yang tidak takut akan Tuhan. Pada masa pemerintahannya, Yehuda menyembah berhala. Israel benar-benar berdosa besar terhadap Allah, karena itu mereka harus menerima hukuman yang dahsyat. Mau tidak mau, sebagai orang percaya dan yang juga disebut sebagai gereja harus sadar bahwa kita berada dalam dunia yang syarat dengan gejolak dan berhadapan dengan banyaknya godaan yang begitu menantang bahkan menjatuhkan iman kita. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, kita harus menunjukkan sikap dan prinsip iman yang benar sebagai pengikut-pengikut Yesus. Memang mempertahankan hidup kudus sangatlah sulit, apalagi ketika orang terkesan mengolok-olok kita karena cara hidup kudus yang kita pertahankan. Ingat bahwa Tuhan akan menyertai kita seperti Dia menyertai Hizkia. Mungkin ada saat-saat di mana kita akan diperhadapkan dengan situasi yang sulit sehingga harus memilih apakah kita bertahan dalam kebenaran atau menjadi serupa dengan dunia. Sahabat rehat, kita memang terbatas. Kita lemah dan penuh dengan kekurangan. Tetapi Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita juga adalah Tuhan yang tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun. Kuasanya menjangkau kita, menyelamatkan kita dari segala ancaman dan godaan duniawi. Karena itu tugas kita bagaimana terus bertahan dalam kebenaran. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah Engkau atas segala kasih dan berkat-Mu yang selalu melimpah di kehidupan ini. Hari ini Tuhanlah yang kuat bagi setiap anak-anak Tuhan, sehingga sekalipun kami berada dalam kondisi yang beragam, ada yang bergumul, ada yang bersyukur, ada yang sakit, yang berduka. Tetapi kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa menuntun, bahkan berkat Allah senantiasa menjadi bagian kami. Firman Tuhan sudah menyapa di hari ini supaya kami pun senantiasa bertahan dalam kebenaran, hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan, apa yang menyenangkan hati Tuhan dan bukan apa yang menyenangkan sesama kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan kekuatan firman Tuhan di hari ini juga akan menguatkan, memotivasi setiap anak-anak Tuhan
yang mempersiapkan diri kembali ke dalam rutinitas aktivitas keseharian, kembali ke dalam kerja dan usaha-usaha di mana saja anak-anak Tuhan boleh menata mengelola berkat-berkat pengasihan Allah. Tuhan hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan berjemaat, bahkan ketika kami ada di lingkungan yang lebih luas di tengah masyarakat. Hari ini dan seterusnya, Tuhan senantiasa menopang memberkati kami, supaya kami terus hidup dalam kebenaran-kebenaran Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sahabat Rehat, demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.